Republik Indonesia yang notabene selalu membicarakan tentang agama, apalagi soal penistaan agama yang jelas-jelas dilakukan oleh seorang waria yang bernama Isa Zega yang sudah melakukan ibadah umroh 4 kali dengan menggunakan pakaian perempuan. Ini ada Pak, bukan cerita tapi ini real Pak, itu di negara Malaysia. Ada juga namanya waria Nur Sajat, dia juga melakukan ibadah umroh Pak memakai baju perempuan. Sampai dia datang lagi ke Malaysia, menginjakkan kaki ke Malaysia, selesai melakukan ibadah umroh, dia langsung diusir Pak dan dimiskinkan dari negaranya, tidak diterima lagi. Mudah-mudahan Indonesia bisa melakukan hal yang sama dengan negara Malaysia. Pemerintah Malaysia akan mengambil tindakan tegas terhadap wanita yang melakukan umroh dengan pakaian ihram pria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan mereaction sebuah video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan mereaction sebuah video lagi-lagi orang Indonesia membuat penista agama, geng. Ada seorang lelaki yang menyerupai ataupun menjadi-jadi seperti wanita itu pergi umroh. Bukan cuma sekali, geng, namun 3 kali, geng. Dan dikritiklah oleh para artis-artis, geng. Katanya Menteri Agama Indonesia harus mencontoh Menteri Agama Malaysia, geng. Karena di Malaysia pernah terjadi juga hal sedemikian rupa. Namun tegasnya negara Malaysia tentang hal ini, geng. Terus orang itu diusir, terus dimiskinkan orangnya, geng. Menteri Agama Indonesia harus bisa contoh, kata artis Indonesia ini harus contoh Menteri Agama Malaysia, geng. Nah, kira-kira seperti apa sih kronologinya? Jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda silahkan komen dekat bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Benar atau wilayah Kecolongan kah kamu? RI Transgender kok bisa umroh? perusahaan travel yang hari ini Wah, ini lagi demo ya guys ya. Ini saya lagi demo, guys. Tegas cabut izin dan tutup travel. Periksa agama betul ini. tapi yang menjadi masalah bahaya ini. Ini kan gila. Memang dilecehkan, guys. Kita tidak lagi berdebat. Masa seorang lelaki menggunakan jilbab terus umroh kayak gitu, geng, dan di tempat wanita. Kita mencemooh persoalan itu di media sosial, kawan-kawan, melalui akun TikTok, Instagram, dan lain-lain. Kemudian siapa yang harus disalahkan? Apakah pihak perusahaan travelnya, kawan-kawan? Kan travel ibadah haji ini tentunya kita tahu, kawan-kawan, bagaimana mekanisme serta progres yang hari ini bisa mengesahkan atau berjuangkan dari para travel ini bisa bekerja, bisa berdiri di Republik ini. Identitasnya kan ada, kawan-kawan. Si waria Isa Zega ini Pak bukan lagi penista agama Pak, tapi dia sudah mengolok-olok agama Islam. Dia dengan riang gembiranya ini berangkat umroh kali kedua dengan memakai cadar dan syar'i. Dan saat ada di Masjidil Haram dia tidak memakai baju ihram layaknya seorang laki-laki, tapi dia pakai cadar. Kasihan Pak, orang-orang yang mau beribadah di sana kena tuh laki-laki waria Isa Zega. Tenang aja Pak, waria Isa Zega nggak punya keluarga, bapaknya ada di Jambi tapi dukun Pak. Terus Isa Zega ini juga selalu fitnah Pak. Dia bilang katanya anak saya dibiayai negara, padahal tiap minggu selalunya saya transfer uang untuk kebutuhan anak saya di rumah aman.
Nggak ngerti lagi si waria ini dapat informasi dari mana. Paling dari si Fitri. Fitri juga sekalian tangkep pak. Banyak banget nipunya. Tapi belum dilaporin polisi tuh. Karena yang ditipu uang sama dia itu pada ketakutan pak. Karena dia suka framing foto sama ibu-ibu jenderal. Tangkep pak. Oi, Isa Jaga, pulang kau sekarang. Kau mau diproses, kau mau dimasukkan penjara kau. Banyak kali tingkah kau. Kau umroh tapi pakai baju gamis dan gabung kau dengan perempuan-perempuan. Memang gak ada akal kau ya. Kalau kau mau memalsukan diri kau di hadapan dunia, kau laki-laki tapi kau bilang perempuan terserah. Tapi kalau di hadapan Allah untuk urusan agama, kembalilah ke kodrat kau sebagai laki-laki. Ini ibadah umroh ya. Itu sakral. Banyak orang yang mau ke sana tapi belum mampu. Aku pun heran juga nengok si travelnya ini SS Travel Sela Saukia itu kan. Sebenarnya lebih banyak lagi orang yang lebih pantas kau aja umroh itu. Kenapa orang-orang yang kayak gitu kau bawa? Kau mau menaikkan engagement umroh kau biar lebih terkenal. Pakai jalur langit. Kau berangkatkan para marbot, para orang miskin semuanya kau berangkatkan. Insya Allah naik nanti travel umroh kau itu. Tapi dengan kau berangkatkan orang kayak si Isa Jaga itu, kau rasakan lah. Padahal baru memulai rusak nama baik travel kau jadinya. Kalau negara tercinta saya, Republik Indonesia, yang notabene selalu membicarakan tentang agama, apalagi soal penistaan agama yang jelas-jelas dilakukan oleh seorang waria yang bernama Isa Zega, yang sudah melakukan ibadah umroh 4 kali dengan menggunakan pakaian perempuan, dan saat di Madinah dan di Mekah, bahkan di Masjid Qoba, dia berada di saf perempuan mengenakan pakaian perempuan. Lama menanganinya, tidak ditangkap-tangkap. Besok itu waria Isa Zega dipaksa pulang pakai maskapai Malaysia Airlines. Tanggal 20 jam 3 sore sudah ada di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Kalau lama penanganannya, siapa yang mau ikut saya? Saya mau ke bandara, mau menjemput waria Isa Zega. Yang mau ikut boleh. Karena Indonesia ini tidak adil. Giliran penista agama yang lain langsung dilibas. Waria Isa Zega enggak lama. Bapak-bapak Kementerian Agama, saya ralat ya. Ternyata waria Isa Zega itu sudah umroh kali ketiga. Dan selalu lolos pak. Kali ini tolong pak, demi menegakkan keadilan tentang undang-undang atau tentang kejahatan penistaan agama itu pak, harus ditegakkan pak. Ya, jangan tebang pilih. Masa Indonesia kalah sama waria? Apalagi warianya begitu lagi bentukannya, ya Allah. Ayo pak, kasihan pak orang-orang yang udah pada di penjara gara-gara penistaan agama pak. Ini yang udah jelas-jelas di biji mata, udah bukan penistaan agama lagi pak. Dimain-maininnya pula itu agama. Kasihan pak perempuan-perempuan yang lagi umroh itu jadi batal gara-gara dia juga umrohnya itu nggak sah. Karena kalau ambil mikot di Mekah, dia harus menjadi seorang laki-laki, pakai baju ihram, kelihatan tuh keteknya kemana-mana. Ini enggak nih. Tolong pak, tindak lanjuti. Terima kasih. Gak tahu mau berkata apa-apa lagi ya geng. Yang jelas ini membuat nama baik Indonesia malu geng. Kayak gitu geng. Kalau sampai kerajaan Arab ataupun pemerintah Arab tahu geng, Indonesia memberangkatkan ke waria, terus dia berada di kaum wanita geng. Mau tahu di mana, geng, nama baik Indonesia ini, geng? Kayak gitu. Ya, geng, ya. Malu sekali, geng, kayak gitu. Nah, kata artis Nikita Mirzani, artis yang kontroversial ataupun yang terkenal ini di Indonesia, geng, bisa mencontoh negara Malaysia. Karena dulu ada juga Malaysia ataupun orang Malaysia yang lelaki yang seperti itu juga, geng. Terus dia balik dari umrohnya, terus diusir dan dimiskinkan. Kayak gitulah pokoknya cerita Mirzani ini, geng. Yang akan Iki reaction buat kita simak bersama-sama, geng. Apakah Menteri Agama kita tidak bisa setegas negara Malaysia, geng? Seharusnya bisa mencontoh negara Malaysia, geng, ya. Masa cuma di situ nanti di penjara terus disuap anunya kayak gini-gini, bebas lagi, mulat lagi, nanti kumat lagi. Seperti negara Malaysia dong, geng. Diusir dari negara Malaysia. Itulah baru adil, ya, geng, ya. Karena dia sudah menistakan agama Islam kita, geng. Waduh, parah banget nih, geng. Jom kita simak bersama-sama lagi, geng, yang akan Iki reaction buat kalian semua.
Kata gue teh kalau misalnya kalian itu terlahir sebagai laki-laki, jangan pernah kalian itu umroh ataupun pergi ke tanah suci menggunakan pakaian perempuan gitu ya. Kalau misalnya tidak pengen kasusnya seperti Nur Sajat ini. Kalian tahu nggak sih Nur Sajat? Dia ini pernah kolaborasi juga sama Lucinta Luna loh, dan dia ini terkenal banget di Malaysia sana. Nah, kesalahan dia itu adalah dia pergi umroh menggunakan pakaian perempuan, padahal dia ini terlahir sebagai seorang laki-laki. Karena tindakannya tersebut, maka dia itu dituduh menghina Islam dan juga dipukul, bahkan diborgol dan juga dipermalukan sampai dimiskinkan oleh negara tersebut, dan dia memilih untuk pergi ke Australia. Nur Sajat ini adalah seorang transgender gitu ya dari Malaysia, dan dia ini adalah orang kaya. Dia juga punya banyak bisnis di Malaysia, dan dia itu melakukan umroh di tahun 2018. Nih fotonya yang ini nih. Nah, karena kelakuannya itu, dia itu terkena pasal menghina Islam gitu kan, dan juga terancam penjara selama 3 tahun. Selain pasal menghina agama, dia juga dituntut gitu kan untuk ganti rugi sebesar 200.000 ringgit gitu, dimana ini setara dengan 681 juta rupiah. Akhirnya karena dia nggak mau, dia kabur ke Thailand, terus habis itu minta perlindungan, dan juga di Thailand ini dia sempat ditahan juga karena mempunyai paspor yang invalid gitu kan. Tapi untungnya dia bisa berhasil kabur, dan juga saat ini warga kenegaraannya itu adalah warga Australia, dan dia tinggal di sana memulai semuanya itu dari nol, meninggalkan keluarga, meninggalkan teman dan segala macamnya di Malaysia. Kalau misalnya di Indonesia gue nggak tahu ya apakah ada kasus yang serupa seperti ini dan bagaimana regulasi hukumnya. Mungkin buat kalian yang lebih tahu bisa tulis di kolom komentar. Ya udah segitu aja dari gue. By the way, gimana nih tanggapan kalian? Silahkan tulis juga di kolom komentar. Peace, love, and gaul. Ini ada Pak, bukan cerita tapi ini real Pak. Itu di negara Malaysia ada juga namanya waria Nur Sajat. Dia juga melakukan ibadah umroh Pak, memakai baju perempuan. Sampai dia datang lagi ke Malaysia, menginjakkan kaki ke Malaysia, selesai melakukan ibadah umroh, dia langsung diusir Pak, dan dimiskinkan dari negaranya, tidak diterima lagi. Mudah-mudahan Indonesia bisa melakukan hal yang sama dengan negara Malaysia. Bukan kita mau mengintimidasi seorang waria. Waria tetaplah manusia, tapi kalau waria ingin melakukan ibadah umroh, dia harus sadar diri Pak, namanya laki-laki ya jadi laki-laki, gak usah malu. Mudah-mudahan Pak, bapak-bapak negara Republik Indonesia ini ya bisa menindak tegas. Nanti waria Isa Zega kalau sampai Indonesia Pak, taruh aja di Nusa Kambangan Pak. Jangan dikeluar-keluarin, jangan dipulang-pulangin. Bikinin Pak jeruji besi, masukin buaya sama singa Pak. Makasih Pak. Pemerintah Malaysia akan mengambil tindakan tegas terhadap wanita yang melakukan umroh dengan pakaian ihram pria. Menteri Urusan Agama Malaysia Datuk Idris Ahmad mengatakan telah menghubungi Kementerian Dalam Negeri untuk mendesak agar dilakukan penyelidikan lebih lanjut setelah jemaah itu kembali ke Malaysia. Idris mengatakan Kementerian Pariwisata, Seni, dan Budaya juga telah diminta untuk memeriksa Biro Perjalanan yang menangani individu bersangkutan. Jika terbukti benar, maka akan diambil tindakan. Sebelumnya, sebuah video berdurasi 17 detik dibagikan di Twitter pada Jumat 12 Agustus 2022. Video itu menunjukkan seorang wanita yang disebut sebagai warga negara Malaysia mengenakan pakaian ihram pria di Tanah Suci. Video ini menuai beragam reaksi dari netizen. Nama perempuan tersebut juga masih belum diketahui. Seharusnya Kementerian Agama kita mencontoh negara Malaysia ya geng ya. Lihat, negara Malaysia menindak itu satu kali saja yang berbuat seperti itu, terus dimiskinkan, terus diusir dari negara Malaysia. Wah, biar ada pengajarannya, biar ada rasa takutnya untuk ataupun untuk warga-warga yang seperti itu, sejenis seperti itu, kayak gitu ya geng ya. Ikinya salut kayak gitu ya geng ya. Namun bila di Indonesia, di negara kita, di negara ikinya sendiri geng, ikinya sampai malu mendengar kayak gini. Ini sampai juga viral ke Malaysia geng, bila sudah menyebut negara Malaysia seperti itu ya geng ya. Karena yang komentar juga banyak di Malaysia. Dia sampai 3 kali umroh. Bayangkan disogok macam mana ataupun disuap macam mana itu, geng. Ini pelik juga kayak gitu ya. Tapi kita belum tahu juga apakah dia bisa pulang atau tidak mau pulang ataupun gimana kayak gitu ya, geng ya. Kita harus mengambil tegas, Pak, kayak gitu. Kita malu sebagai umat Islam terbesar nomor 2 di dunia. Masa kelakuannya seperti ini sih? Masa kita terbobol hal seperti ini nih? Mana sih Kementerian Agama Indonesia? Kayak gitu ya. Kita harus tegas ambil tindakan lanjutin ini. Ini bukan cuma menjelekkan ataupun menghina, tapi ini adalah penistaan agama Islam. Kayak gitulah.
Kalau kalian mau pamer di media sosial dan lain sebagainya, di TikTok, di YouTube, di Facebook, dimanapun itu berada, tidak masalah. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan kita. Waduh, waduh, astagfirullahaladzim. Coba bisa lus-lus dada ikinya, geng. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Bila tersilap kata ataupun tersilap benda daripada ikinya, silahkan tegur halus-halus ikinya di kolom komentar. Kayak gitu ya, geng. Menurut pendapat kalian, benar atau tidaknya apa di Malaysia ada seperti itu? Namun ikinya sangat sangat salut kepada Kementerian Agama Malaysia mengambil tindakan tegas tentang perihal ini, geng. Kita sepatutnya warga Indonesia ataupun orang ataupun pemerintah agama kita bisa mencontoh negara Malaysia. Oke, geng, apa-apa benda silakan kritik ikinya, tegur ikinya di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi kita di mana di next video. Bye bye.